Kemudian mohon diperhatikan wasiat untuk para imam ini. Kata Nabi, idza shalla ahadukum linnas, kalau kalian mengimami orang, kata Nabi, falyukhaffif, wajib untuk diringankan salat. Karena fa inna fihi mudha'if was-saqimu wal kabir, karena di belakangmu makmum itu ada yang lemah, ada orang tua, bahkan ada orang yang sakit, bahkan ada orang yang dzul hajah, orang yang punya hajat kebutuhan. Jadi kalau sholat sendiri panjang tidak masalah, tapi kalau menjadi imam tidak boleh panjang-panjang dan hukumnya haram. Panjang yang dimaksud panjang melebihi syariat, bukan panjang sesuai hawa nafsu. Karena kalau menurut hawa nafsu jemaah, sholat isya menurut hawa nafsu baca wasyamsi itu sudah kepanjangan nih, imam kepanjangan ini wasyamsi, padahal ya, bukan itu maksudnya. Subuh 100 ayat kalau menurut hawa nafsu, kemana 100, tapi itu justru pendek kalau menurut syariat. Jelas. Contoh kasus jemaah, imam yang haram solatnya panjang itu adalah seperti kasus sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami kaum muslimin, kaumnya Mu'adz bin Jabal solat isya dengan surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah jemaah. Maka ini yang dimaksud sebenarnya Nabi marah, kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, kamu membuat fitnah wahai Mu'adz dengan mengimami solat panjang-panjang. Apalagi solat seperti perjalanan, tolong perhatikan di terminal, di bandara, ya di stasiun. Manusia butuh untuk waktu sangat cepat, sabar. Maka jangan sampai kita baca solat maghrib misal dengan surah Waqiah misalnya. Di situ ada pilot, di situ ada masinis yang mau. Dan boleh kalau jenengan punya hajat nih, imam panjang nih, melebihi kadarnya, panjang. Tapi cuma sabis marubikal ala panjang tidak kalau sholat isya? Tidak, justru itu normal, pendek itu. Jadi sabis, woi Pak Imam, kepanjangan ini, gak boleh ini. Sabihisma rabbikal a'la, sholat isya itu betul, karena itu awsatul mufassal, mufassal yang sedang itu memang. Maghrib kisar mufassal. Subuh itu 60 sampai 100 ayat, itu sunnah, itu pendek segitu. Tapi kalau misalnya baca Al-Baqarah gitu loh jemaah, itu baru boleh antum tegur, itu boleh itu Al-Baqarah ya, karena Mu'adz sendiri ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.